don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Halo teman-teman tukang nonton pencari cerita film. Kali ini saya mau mengulas sebuah film yang sangat menarik dan menurut saya layak untuk diperbincangkan. Dan ulasan kali ini saya akan mulai dari sebuah kalimat. Laura Basuki kembali lagi. Mungkin ini simpulan yang tepat saat kembali melihat artis cantik asli bumi Indonesia ini menjadi bintang saat berperan dalam sebuah filmnya yang berjudul Sehidup Semati. Film ini terasa istimewa, di mana kembali saya melihat sosok Laura yang kembali memerankan diri sebagai seorang perempuan yang mengalami sebuah tragedi yang bernama kekerasan perempuan dalam rumah tangga. Dalam film yang berdurasi kurang lebih 1 jam 46 menit. Film Sehidup Semati bergenre trailer ini menceritakan tentang kehidupan rumah tangga sepasang suami istri yang bernama Edwin dan Renata. Namun dalam perjalanan rumah tangga mereka, rupanya prahara-prahara terjadi. Akibatnya berkali-kali, Renata mendapatkan kekerasan batin maupun fisik yang menyebabkan dirinya kehilangan akal sehat dan melakukan tindakan yang kemudian membuat Renata kehilangan kesadarannya sebagai manusia waras alias manusia normal. Dampak dramatis dari kekerasan yang dialaminya selama bertahun-tahun membuat Renata tidak bisa lagi membedakan mana yang alam nyata dan mana yang alam ilusi. Singkatnya, setelah saya menonton film ini, menurut saya film ini sangat sukses, mengangkat isu yang sederhana namun kerap diabaikan karena terus terjadi berulang kali di sekitar kita, di mana isu kekerasan terhadap kaum perempuan dalam kehidupan rumah tangga maupun keseharian menjadi isu yang tidak pernah berhenti dibicarakan baik secara lisan, tulisan, media, bahkan dalam sebuah kasus pidana. Dan film Sehidup Semati hanya menyampaikan ulang isu tersebut dalam bentuk gaya cerita dan imajinasinya. Film yang menggambarkan suasana yang lebih tragis dan nestapa. Bahkan jika teman-teman pernah menonton film Laura Basuki sebelumnya yang berjudul Sleep Call, tentu saja bisa menebak jalan cerita bagaimana dan seperti apa. Namun poin keren dari film Sehidup Semati ini dan Laura Basuki setelah saya tonton adalah nilai yang disampaikan dalam film ini. Di mana Laura Basuki yang bermain sebagai pemeran utama dalam film ini seolah-olah tidak hanya sekedar bermain peran, namun juga mengkampanyekan isu tentang stop kekerasan terhadap kaum perempuan. Di mana terlihat sosok Laura yang sangat mampu memerankan dua karakter dalam film tersebut. Laura yang tertindas dan Laura yang melawan dalam satu film menjadi sebuah plot twist yang akan membuat penonton berdecak kagum, harusnya. Dimana dengan sikap melawannya, Laura menunjukkan arti sebuah pembalasan yang terus-menerus diberikannya dari orang terdekat yang sering dia kasihi. Tidak hanya itu, dalam film Sehidup Semati maupun Sleep Call, Laura juga mampu menyampaikan sebuah gambaran tentang titik trauma yang dia hadapi sebagai seorang perempuan yang tidak bisa melakukan apapun. Di mana secara fakta yang kemudian diimajinasikan dalam film kekerasan terhadap perempuan ini yang bisa saja terjadi dimanapun. Pembulian dalam dunia pendidikan, lingkungan bermain, tempat bekerja, bahkan dalam rumah tangga. Sangat apik dan dalam saat melihat Laura dalam scene film Sleep Call maupun Sehidup Semati menunjukkan gambaran sosok perempuan yang mencoba sabar dan menahan saat menghadapi pelecehan, kekerasan, hingga perlakuan yang tidak adil yang berujung dengan lahirnya sebuah amarah yang tidak disangka-sangka. Jadi, oleh karena itu menurut saya, film kampanye anti kekerasan ala Laura Basuki layak untuk menjadi sebuah perbincangan yang lebih berbobot. Film Sleep Call dan film Sehidup Semati merupakan sebuah media pembuka dari plot twist dari dunia kekerasan yang sedang dihadapi oleh perempuan saat ini. Dalam film Sehidup Semati, Renata digambarkan sebagai perempuan yang patuh dan taat terhadap norma keluarga dan agama, berusaha bertahan dari jeritan rasa sakit akibat kekerasan yang dia dapatkan dari suaminya. Meskipun suara-suara tetangga memberikan saran kepada Renata untuk berhenti dan melapor atas kekerasan yang dialami, namun tetap saja sosok Renata tidak memiliki kekuatan untuk bersikap berani. Sebagai sosok perempuan yang diminta taat ini, dia hanya bisa menerima berbagai kekerasan fisik yang menyebabkannya mengalami sakit mental dari sosok Renata yang terguncang. Dia menjadi sosok penakut, malu, dan sering disakiti.
Namun ibarat menahan luka dan ingin marah, di mana akhirnya Renata sampai di ambang batas dari banyaknya dia menerima kekerasan. Scene-scene inilah yang kemudian digambarkan tragis oleh Laura dalam film Sehidup Semati maupun dalam film Sleep Call. Dia menjadi sosok perempuan yang memiliki kepribadian ganda dan mengakhiri kekerasan yang sering menimpanya dengan cara yang tragis. Mungkin sebuah akhir yang dipilih oleh Laura adalah sebuah akibat dari kehidupan yang mencoba sering menormalisasikan tentang kekerasan dalam kehidupan rumah tangga. Bahwa ketidaktahuan orang terhadap batas kekerasan membuat perempuan memaksa untuk membuat sebuah pilihan yang tragis dan nestapa. Walaupun akhir jalan cerita dalam film Laura kali ini mengharukan dan tragis, namun sekali lagi menurut saya sangat keren sekali cara Laura Basuki mendalami sebuah karakter seseorang perempuan yang tidak mudah untuk bertahan di tengah ketidakberdayaannya. Perempuan yang awalnya tidak berdaya namun dia bisa meledakkan emosinya dengan cara yang penuh dengan plot twist. Mungkin begitu saja obrolan film kali ini. Bagi kalian yang penasaran, kalian bisa mencari sendiri film ini dan nonton dan silakan berpendapat. Demikian cerita diskusi film ala Ruang Sekilas Film kali ini. Silakan berkomentar dengan jalan cerita ini di kolom komentar. Sampai jumpa di jalan cerita selanjutnya, Ruang Sekilas Film.